wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Madza darsukumul ana? Qabla an nabda dirasana al-yawm, hayya naftah biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir ila dars. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para pendengar Qanatul Tarbiyat wa Ta'lim Al-Hikmah, khususnya anak-anak kelas 9 MTS Al-Hikmah yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fi'lul madhi, yang artinya kata kerja lampau. Baik, sebelum kita membahas tentang fi'lul madhi, Bapak akan jelaskan sedikit tentang kalimat sempurna dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan jumlatul mufidah, artinya kalimat sempurna. Nama lain dari jumlatul mufidah adalah al-kalam atau kalam. Kedepannya Bapak akan menggunakan istilah kalimat sempurna dengan kalimat kalam. Selanjutnya, apa itu kalam? Kalam adalah suatu susunan kata dalam bahasa Arab yang memberikan sebuah faidah. Penjelasannya, suatu kalam minimal terdiri dari dua kata. Contohnya, al-wardatu jamilatu, artinya mawar yang indah. Jadi ini dua kata minimal ya, dua kata al-wardatu satu kata, jamilatu dua kata, mawar yang indah. Kalian tidak bisa menyebutkan al-wardatu sendiri dengan itu sebuah kalam, tidak, karena tidak terdiri dari dua kata. Yang kedua adalah kalam haruslah sempurna, artinya ketika seseorang diam setelah menggunakan kalimat tersebut, pendengarnya dapat memahaminya. Contohnya, dahaba Muhammadun ilal masjidi, artinya dia telah pergi. Dahaba, dia telah pergi. Muhammad ilal masjid, ke masjid, artinya Muhammad telah pergi ke masjid. Nah, ini juga merupakan kalimat sempurna atau kalam. Jadi kalian tidak bisa menyebutkan kalimat sempurna hanya dengan kata dahaba Muhammadu ila sampai ila, karena itu tidak sempurna. Harus pakai masjid. Dahaba Muhammadun ila masjid, Muhammad pergi ke masjid. Kalau dahaba Muhammadun ila saja tidak sempurna, karena tidak tahu Muhammad itu mau pergi ke mana. Dahaba Muhammadun ila, Muhammad pergi ke, jadi tidak sempurna, atau tidak, pendengarnya itu tidak memahami dia Muhammad itu mau pergi kemana. Dan yang terakhir adalah kalam haruslah menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, bagian-bagian dari kalam. Kalam terdiri dari bagian yang pertama adalah isim atau kata benda. Yang kedua adalah fi'il, kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfu atau huruf. Mari kita jelaskan satu persatu. Apa itu isim? Isim adalah segala sesuatu yang memiliki makna tanpa perlu tambahan kata dan tidak berhubungan dengan waktu. Isim atau kata benda dapat berupa banyak hal, seperti manusia. Contoh dari manusia adalah Muhammad, Hasan, rojul. Rojul ini laki-laki. Dari hewan, namlatu, semut, sa'labu, serigala, dikun, ayam jantan. Bisa kata bendanya berupa dari tumbuhan, misalnya sajarotun, pohon kelapa, burtukol, apel. Bisa juga kata bendanya dari benda mati, contohnya kursiyun, kursi, maktabun, meja. Atau juga isim kata bendanya dari kata abstrak, contohnya ilmun, ilmu, fahmun, paham, dakaun, pintar. Bagian yang kedua dari kalam adalah fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah segala sesuatu yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada masa tertentu. Bisa dulu, sekarang, ataupun akan datang. Fi'il terbagi menjadi tiga macam. Fi'il madhi atau kata kerja lampau. Contohnya kata dahaba.
artinya adalah dia laki-laki telah pergi. Yang kedua, fi'lul mudhari', kata kerja sekarang atau masa depan. Contohnya yadhabu, artinya dia laki-laki sedang pergi. Dan yang ketiga, fi'lul amr atau kata kerja perintah. Contohnya idhab, artinya pergilah kamu. Bagian yang ketiga dari kalam adalah al-harfu atau huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah apa-apa yang terbentuk darinya suatu kata. Bahasa sederhananya ialah pembentuk sebuah kata. Kata buku misalnya terdiri dari B, U, K, U. Ini yang dimaksud dengan huruf. B adalah huruf, U adalah huruf, dan K juga adalah huruf. Sama pengertiannya juga dalam bahasa Arab. Contohnya kata narun terdiri dari na, alif, dan ro. Nah, na adalah huruf, alif juga huruf, dan ro juga adalah huruf. Huruf-huruf ini disebut dengan huruf hijaiyah. Jenis-jenis huruf. Ada 2 jenis huruf. Yang pertama huruf al-mabani atau disebut dengan huruf hijaiyah. Seperti yang tertulis di atas, huruf-huruf ini tidak termasuk dalam pembahasan ilmu nahwu. Dan jenis yang kedua adalah huruf ma'ani, yaitu huruf-huruf yang memiliki arti. Tidak seperti huruf hijaiyah di atas, huruf ma'ani bukanlah pembentuk kata, melainkan pembentuk sebuah kalimat. Contohnya tadi, Muhammadun dahaba Muhammadun ila masjid. Nah, ila di sini adalah pembentuk sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesianya yang termasuk huruf ma'ani adalah ke, dari, tentang, di, dan sebagainya. Jenis-jenis inilah yang akan masuk dalam pembahasan ilmu nahwu. Contoh dalam huruf dalam bahasa Arab adalah huruf wa, artinya dan, min, artinya dari, ila, artinya ke, fi, artinya di, kai, artinya supaya, an, artinya akan, lan, artinya tidak akan. Perbedaan kedua huruf mabani dan ma'ani adalah, yang pertama, huruf mabani tidak memiliki makna, atau seperti huruf hijaiyah tadi tidak memiliki makna, sedangkan huruf ma'ani memiliki makna atau arti. Perbedaan yang kedua adalah huruf mabani adalah pembentuk kata, sedangkan huruf ma'ani adalah pembentuk kalimat. Baik, pembahasan tentang fi'lul madhi. Kita masuk ke pembahasan tentang fi'lul madhi. Apa itu fi'lul madhi? Fi'lul madhi adalah fi'lu atau kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau sudah dilakukan. Contohnya kata dahaba, artinya dia laki-laki telah pergi. Tanda-tandanya, tanda dari fi'lul madhi adalah kemasukan ta fa'il atau huruf ta yang menunjukkan subjek atau pelaku. Contohnya dahabtu, artinya saya telah pergi. Jadi kalimat dahaba kemasukan kalimat tu atau ta fa'il, artinya saya telah pergi. Yang lain, dahabta, artinya kamu laki-laki telah pergi. Dahabti, artinya kamu perempuan telah pergi. Jadi terakhirnya kemasukan huruf ta fa'il, bisa huruf tu, bisa huruf ta, bisa huruf ti, tergantung subjeknya atau pelakunya. Tanda yang kedua adalah kemasukan huruf ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah adalah ta yang menunjukkan arti perempuan dan berharokat sukun. Contohnya dahabat, artinya dia perempuan telah pergi. Jadi kalimat dahabanya kemasukan huruf ta sukun di akhirnya yang menunjukkan itu adalah perempuan. Perempuan artinya dia telah pergi. Terima kasih. Silakan kalian pahami penjelasan yang telah Bapak sampaikan. Selanjutnya untuk tugasnya buka LKS-nya halaman 8 dan 9. Silakan isi kotak kosong di bawah kalimat taroka dan sakana sesuai dengan contoh kalimat di sampingnya. Contoh kalimat dahaba, di bawahnya ada dahaba. Begitu juga dengan kalimat taroka, di bawahnya ditulis taroka dan seterusnya. Oke,
kita cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.